Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena kita masih diberikan umur yang panjang, nikmat kesehatan, dan nikmat iman. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum saya membahas tentang materi yang saya bawakan, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hernawati. Saya mahasiswi STAI DDI Pangkep, mengambil jurusan Tarbiyah Parodi PGMI semester 5. Nah, di dalam video ini saya akan memaparkan tentang statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah cabang statistik yang tidak hanya didasarkan pada keluarga parametrik set dari distribusi probabilitas. Contoh umum dari parameter adalah mean dan variance. Statistik non-parametrik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang tidak ditentukan tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Statistik non-parametrik mencakup statistik deskriptif dan inferensi statistik. Adapun kegiatan statistik pada prinsip-prinsip bisa dalam dua tahap. 1. Statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti berapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. 2. Statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas tersebut. Metode skala non-parametrik. Secara umum, metode statistik yang tergolong dalam metode non-parametrik harus memenuhi minimal satu dari isyarat berikut. 1. Metode tersebut dapat digunakan pada dengan skala nominal. 2. Metode tersebut dapat digunakan pada data dengan skala ordinal. 3. Metode tersebut dapat digunakan pada data dengan skala atau rasio dengan syarat tidak ada asumsi mengenai distribusi peluang populasi. Secara besar, metode statistik yang termasuk dalam metode parametrik mensyaratkan penggunaan data dengan skala pengukuran interval atau rasio. Metode non-parametrik merupakan cara untuk menganalisis data dengan skala pengukuran nominal atau ordinal suatu sekaligus dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Metode non-parametrik tidak mensyaratkan tentang asumsi distribusi peluang populasinya. Metode non-parametrik sering disebut juga sebagai metode bebas. Analisis non-parametrik. Analisis statistika yang sejauh ini sudah dibahas merupakan golongan analisis statistika parametrik. Salah satu asumsi penting dalam statistika parametrik adalah data berskala rasio, interval, dan berdistribusi normal. Apabila data berskala nominal, ordinal, dan atau tidak
berdistribusi normal, maka alternatif analisis yang bisa digunakan uji Rand bertanda Wilcoxon. Wilcoxon Signet Rand Test. Uji merupakan metode alternatif non-parametrik dari uji parametrik sampel berpasangan. Metodologi dari analisis sampel berpasangan mensyaratkan perbedaan antara pasangan-pasangan observasi diasumsikan distribusi normal. Jika asumsi distribusi normal tidak terpenuhi, maka uji Rand bertanda Wilcoxon dapat digunakan. Pada materi ini dibahas uji Wilcoxon dengan aproksimasi sampel besar. Keunggulan dan kelemahan statistik non-parametrik. Adapun keunggulannya yaitu 1. Tidak membutuhkan asumsi normalitas. 2. Secara umum, metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametrik. Tidak membutuhkan perhitungan matematik yang rumit seperti halnya statistik parametrik. Ketiga, statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik nominal dengan jenjang ordinal. Keempat, pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Kelima, walaupun pada statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi nominal populasi tetapi dapat digunakan pada populasi. Nah, adapun kelemahannya yaitu 1. Statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Yang ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu.